Salam untuk kita semua, Bapak, Ibu, dan anak kami yang kami kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ibadah kita saat ini masih tetap di rumah kita masing-masing. Kami berharap walaupun ibadah kita di tengah-tengah keluarga tidak akan mengurangi iman percaya kita. Sebelum kita memulai ibadah, mari dulu kita sejenak menyatukan hati dan pikiran kita untuk kita memulai ibadah, agar ibadah kita di tengah-tengah keluarga berkenan di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita sejenak bersatu, sejenak sambil berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Firman-Mu itu pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripadanya Yesus Kristus. Amin. Mari kita mengangkat lagu pujian nyanyian kita yang sudah ada tertulis di pleding dari buku nyanyian nomor 91 ayat 1 dan ayat 3. Untuk responsoria yang akan kita ikuti ibadah kita hari ini, Almanak Gereja Metodis sudah menetapkan sebagai responsoria pasal 66 dimulai dari ayat 8 sampai ayat yang ke-20. Nanti kita silih berganti membacakannya. Kami akan memulainya dan di ayat yang terakhir ayat 20 kita akan sama-sama membacakannya. Mari kita memperhatikan dan memulainya. Nyanyian syukur karena orang Israel tertolong. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ayat 9. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Aku akan masuk ke dalam rumah-Mu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nazar. Yang lebih diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Korban-korban bakaran dari binatang gemuk akan kupersembahkan kepadamu. Dengan asap korban dari domba-domba jantan, aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing-kambing jantan. Marilah, dengarlah, hai kamu
sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Sama-sama di ayat 20. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya dari ibadahku. Amin. Mari kita sama-sama menyanyikan mulia bagi Bapa. Bapak, Ibu, dan anak kami yang kami kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman Rasul kita. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan anak kami yang kami kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mengangkat lagu pujian nyanyian kita dari buku nyanyian rohani nomor 166. Kita bernyanyi ayat 1 dan ayat 2.
kita Yesus Kristus. Di ibadah kita hari ini sebagai pengantar renungan Almanak Gereja Metodis sudah menetapkan sebagai epistel yang diambil dari 1 Petrus pasal 3. 1 Petrus pasal 3 dimulai dari ayat 13 sampai dengan ayat 22. Kami bacakan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Demikianlah firman-Nya. Menderita dengan sabar. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu, serta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar, tapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah, yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh arbah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah Ia naik ke surga, sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Demikian firman Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bersatu di dalam doa. Berbahagialah orang yang mendengar serta melakukan firman Allah di dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan anak kami yang kami kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita sejenak memperhatikan buletin kita. Sebagai kuota jemaat sudah ada tertulis di buletin kita masing-masing. Kami hanya menekankan beberapa poin yang penting untuk dibacakan. Warta jemaat di tengah-tengah gereja kita yang ada 1 minggu yang sudah kita lalui. Yang pertama, kebaktian Geni Pos Pelayanan Betania Sukadono yang akan kita lakukan pada hari Kamis 21 Mei 2020, yaitu hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan pada hari Minggu nanti tanggal 24 Mei 2020 masih tetap kita beribadah di dalam rumah kita masing-masing. Panduan ibadah kebaktian minggu kita bisa kita saksikan melalui streaming link YouTube Metodis Sukadono atau Facebook Rida Berubah. Yang kedua, persembahan perpuluhan diterima dalam minggu ini yaitu dari nomor 2A sampai 2C. Boleh kita bacakan di dalam hati kita masing-masing melalui buletin kita masing-masing. Yang ketiga,
Persembahan ucapan syukur yang terima gereja dalam minggu ini yaitu dari Gilbert Ricky Hamonangan Pangkabea yang berulang tahun ke-15 pada tanggal 7 Mei 2020 atas tuntunan kuasa Tuhan Yesus dalam pendidikan dan kesehatan kehidupannya serta ke depan semakin sehat dan sukses dalam pendidikan sekolahnya. Sampaikan ucapan syukur untuk gereja sebesar Rp50.000 dan untuk guru Injil sebesar Rp50.000. Yang nomor 4, kami hanya meralat karena ada tertulis salah cetak seperti di nomor 41, yaitu persembahan yang dikumpulkan yang sudah diterima gereja melalui keluarga Nyonya Tima Nalu Boris Majuntak, tertulis Opung si Jose yang seharusnya benar Opung Nisi Joyce. Demikian juga di Warta Jemaat nomor 5 Opung Nisi Joyce. Nomor 6, nomor 7 yang ada namanya salah tulis, itulah yang benar yang kami bacakan tadi. Demikian juga untuk nomor 8, persembahan yang terkumpul boleh kita baca pada buletin kita masing-masing. Demikian juga nomor 9 dan nomor 10 boleh kita baca di dalam buletin kita masing-masing. Yang ke-11, dimohon kepada majelis dan pelayan GMI Pos Pelayanan Betania Sukadono agar terus aktif sebagai pejuang pelayan jemaat walau situasi negara kita dilanda wabah corona. Karena salah satu visi GMI adalah pekabaran firman Allah harus ditebarkan pelayan-pelayan gereja. Imbauan ini harus dapat dilaksanakan majelis dan pelayan gereja kita. Yang ke-12 yaitu santapan iman yang akan kita ikuti 1 minggu ke depan, mulai besok hari Senin sampai hari Minggu yang akan datang. Mari kita lakukan dalam perjalanan kehidupan kita 1 minggu ke depan, baik pagi maupun malam. Jika terdapat kesalahan dalam pengetikan buletin ini, mohon disampaikan kepada Majelis GMI Pos Pelayanan Betania Sukadono untuk diperbaiki. Majelis GMI Pos Pelayanan Betania Sukadono menyampaikan selamat berkebaktian. Tuhan Yesus memberkati ibadah keluarga di rumah kita masing-masing. Demikianlah warta jemaat kita untuk 1 minggu ini. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Bapak calon speaker B. Sianipa membawakan kita dalam doa syafaat. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sebelum kita berdoa syafaat, mari kita menundukkan kepala, hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus, kami berserah kepada-Mu. Di mana ya Tuhan, kekhawatiran di dalam hidup kami sehari-harinya semakin melanda ya Tuhan, di mana dunia berduka ya Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus, kami serahkan jiwa dan raga kami, Engkau pimpin kami ya Tuhan, agar layak kami menjadi anak-anak-Mu yang tidak takut akan sesuatu. Karena itu Tuhan, kami mohon Engkau hadir bersama-sama kami di mana dunia menangis ya Tuhan karena COVID-19 ini ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau pulihkan terlebih ya Tuhan negara kami yang begitu semakin cemas, di mana anak-anak-Mu ya Tuhan semakin khawatir tidak bisa ya Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu, bersekutu di bait-Mu ini ya Tuhan. Begitu juga ya Tuhan anak-anak sekolah yang semakin membingungkan ya Tuhan, yang tidak bisa mengikuti ujian, baik itu yang kelas 6 SD, 3 SMP maupun SMA ya Tuhan. Semuanya Tuhan khawatir, semuanya Tuhan bimbang. Apa yang harus kami lakukan ya Tuhan? Tanpa Engkau ya Tuhan Yesus, kami tidak berarti. Karena itu Tuhan, biarlah kiranya Engkau menjadi perisai dalam hidup kami, agar kekhawatiran kami Tuhan tetap teguh. Biarlah kiranya Tuhan dengan Engkau jaga kami ya Tuhan. Suruhlah Roh Kudus-Mu memagari kami, selimuti kami Tuhan dengan jubah-Mu, agar kami jauh dari virus corona ya Tuhan. Semuanya itu Tuhan, padamu kami serahkan. Begitu juga kehidupan
kami, yang semakin lama ya Tuhan semakin mengkhawatirkan, di mana pekerja semua diliburkan. Karena itu Tuhan, bekal hidup kami juga semakin susah. Karena itu Tuhan Yesus, kami andalkan Engkau di dalam hidup kami. Tolong kami ya Tuhan, biarlah kiranya dengan kami mengucapkan nama-Mu, kami teguh, kami kuat ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, tanpa Engkau kami khawatir. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, sesuai apa yang Engkau ucapkan, ketuklah pintu akan kubukakan bagimu. Karena itu Tuhan, kami memanggil Engkau, kami ketuk Engkau ya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau buka hatimu ya Tuhan. Lihat kami ya Tuhan, tatap kami ya Tuhan, di mana kami semakin khawatir dalam hidup kami. Kami belum tahu ya Tuhan, permasalahan ini, musibah ini ya Tuhan, kami tidak tahu sampai kapan berakhirnya. Karena itu Tuhan, kami percaya, kami serahkan segalanya ke tangan-Mu, bahwa Tuhan akan bekerja. Karena kami Tuhan tahu Engkau tidak tidur. Hanya Engkau ya Tuhan jauh di mata kami, tetapi dalam hati kami Engkau hidup. Hidup di dalam hati kami ya Tuhan. Karena itu ya Tuhan, dengarkan tangis kami ya Tuhan. Di mana umat-Mu ya Tuhan, dunia menangis memanggil Engkau. Biarlah kiranya Tuhan, jejak yang nyata dari Engkau tunjukkan dan Engkau kerjakan ya Tuhan, sesuai apa yang kami inginkan di dalam tangisan kami. Semuanya Tuhan Yesus, kami serahkan jiwa dan raga kami ke tangan-Mu. Biarlah kiranya Tuhan, saudara-saudara kami yang bekerja di depan seperti medis ya Tuhan, para medis ya juga ya Tuhan, Engkau kuatkan mereka, Engkau jaga mereka ya Tuhan, agar mereka tetap teguh dan kuat. Karena mereka adalah barisan depan kami ya Tuhan, untuk menjamah saudara-saudara kami yang terbaring kena virus ya Tuhan. Begitu juga ya Tuhan, negara kami, pimpinan kami ya Tuhan, presiden kami, Bapak Jokowi Widodo ya Tuhan, yang begitu juga susah ya Tuhan memikirkan rakyatnya, memikirkan negara ini ya Tuhan, apa yang harus beliau perbuat ya Tuhan untuk negara ini, di mana beliau dicelah ya Tuhan oleh orang-orang yang tidak bersenang hati kepadanya, tetapi beliau pasrah diri kepadamu. Beliau ya Tuhan kuat untuk memulihkan negara ini. Semuanya Tuhan, kepadamu kami serahkan segala jiwa dan raga kami, bahkan dosa-dosa kami ya Tuhan, di mana kami kadang tidak tahu apa yang kami perbuat. Karena itu Tuhan Yesus, kami serahkan segalanya ke tangan-Mu, agar kiranya Engkau pulihkan kehidupan kami. Begitu juga dosa-dosa kami, ampuni kami ya Tuhan, karena kami tidak tahu apa yang telah kami perbuat. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan, agar tidak menjadi penghalang berkat yang akan Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, dan terima kasih Roh Kudus. Terpujilah Engkau ya Tuhan, hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan anak kami yang kami kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita sejenak meluangkan waktu dan pikiran kita untuk pengumpulan persembahan. Sebelum kita memulai mengumpulkan persembahan, kami mau kita disapa oleh firman Tuhan yang kami ambil dari Ibrani pasal 13 ayat 16. Demikianlah firman Tuhan kita Yesus Kristus. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikian yang berkenan kepada Allah. Amin. Mari kita melakukan pengumpulan persembahan. Untuk menyerahkan persembahan yang kita kumpulkan ini, mari kita serahkan melalui nyanyian yang sudah ada tertulis di buletin kita. Oh,
menyambut firman Tuhan, mari kita sambut melalui nyanyian pujian kita yang diambil dari buku nyanyian rohani nomor 95. Kita bernyanyi ayat 1 dan 2. Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 dimulai dari ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Baik Bapak dan Ibu, mari kita renungkan bersama-sama firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim-piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup.
Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tema bagi kita pada hari ini pergi dan kembali. Pergi dan kembali. Hari ini Bapak dan Ibu yang terkasih, kita boleh bersuka cita karena Tuhan masih anugerahkan waktu dan kesempatan bagi kita dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan kita masih boleh bersama dengan anggota keluarga kita, dan kita masih boleh merasakan berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kita, dan kita masih boleh menikmati berbagai hal yang luar biasa daripada Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita pantas untuk bersyukur dan kita pantas untuk menyerahkan seluruh hidup kita hanya kepada Tuhan. Bercerita tentang tema kita pada hari ini, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pergi dan kembali. Ada satu lagu yang berjudul Bang Toyib kalau saya tidak salah. Dalam lagu itu dinyatakan, Bang Toyib pergi tak pulang-pulang. Sudah berapa kali lebaran, sudah berapa kali puasa, tapi tak kunjung pulang. Bahkan dalam lagu itu dikisahkan Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang menunggu mengalami satu perasaan yang luar biasa karena ditinggal pergi tanpa kabar apapun. Tapi hari ini kita belajar Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam minggu ke-6 setelah Paskah, sebelum Yesus pergi meninggalkan para murid dan seluruh umat yang percaya pada saat itu, dia justru menjanjikan satu hal yang luar biasa bagi para murid. Dia akan pergi meninggalkan para murid, tetapi dia justru anugerahkan seorang penolong yang luar biasa. Bapak dan Ibu yang terkasih, justru ketika dia hendak pergi dalam situasi sulit yang dialami oleh para murid, tapi justru Tuhan Yesus tak membiarkan mereka sendiri dalam kesulitan, dalam kesukaran yang mereka alami, tapi dia justru janjikan penolong bagi mereka. Bapak dan Ibu, dalam situasi sulit yang kita alami, pasti kita juga akan merasakan sukacita ketika dia anugerahkan pertolongan yang luar biasa diberikan kepada kita. Tapi Bapak dan Ibu, hari ini kita belajar, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada beberapa poin yang harus dilakukan oleh umat Tuhan. Yang pertama itu adalah mengasihi Allah. Jadi Bapak dan Ibu, dalam teks kita pada hari ini, Yesus katakan bahwa jikalau kamu mengasihi aku, di sini menunjukkan Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ya, para murid yang ada pada saat itu juga Yesus mau katakan kebersamaan selama ini, ketika mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus belum tentu dapat menunjukkan kasih mereka kepada Tuhan. Kasih itu akan diwujud nyatakan dalam sebuah tindakan. Jadi Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini juga kita belajar, hari ini juga kita mau introspeksi, apakah kita orang yang dekat, apakah kita orang yang mengenal Yesus, adalah orang yang mengasihi Yesus. Jadi hari ini kita juga belajar dalam minggu ke-6 setelah Paskah ini, sebelum Yesus pergi ke surga, menjadi sebuah perenungan juga bagi kita. Apakah kita mengasihi Yesus? Apakah kasih kita hanya sebatas kata-kata, atau kasih kita terwujud nyata dalam sebuah tindakan? Oleh karena itu hari ini kita diajak, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, untuk kita mengasihi Allah di dalam kehidupan kita. Yang kedua, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, menuruti segala perintah Allah. Bapak Ibu, kadangkala dalam hidup ini, ketika kesukaran mulai terjadi, atau ketika perintah itu tak sesuai dengan kehendak kita, atau ketika hal-hal tersebut menghalangi atau menghambat kegiatan dan aktivitas kita, kadangkala kita tidak melakukan apa yang menjadi perintah Allah di dalam kehidupan kita.
Tapi hari ini kita bisa belajar, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus katakan kepada para murid pada saat itu untuk menuruti perintah yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Maka ketika mereka tidak mau menerima perintah itu, maka sesungguhnya di situ bisa kita lihat, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mereka itu bukanlah orang-orang yang mengasihi Allah, dan mereka bukanlah orang yang pantas untuk menerima berkat Allah. Tapi justru mereka, Bapak dan Ibu yang terkasih, ketika Yesus menyuruh mereka pergi, mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab itu. Poin yang ketiga, Bapak dan Ibu, melaksanakan perintah. Tapi poin yang ketiga, mentaatinya senantiasa. Jadi Bapak dan Ibu, perintah Allah itu bukan hanya dilakukan sekali untuk selamanya, tetapi perintah itu akan dilakukan terus-menerus, berulang-ulang sampai pada akhir hayat, tanpa memandang dalam situasi suka hati ini dan tanpa memandang ketika keadaan ekonomi yang memadai, tetapi justru dalam segala situasi, bahkan dalam situasi sulit. Jadi hari ini juga Bapak dan Ibu yang terkasih, dalam situasi sulit yang boleh dihadapi pada saat ini juga menjadi sebuah tantangan bagi kita para pelayan. Apakah itu para pendeta, apakah itu para majelis, para lay speaker, calon lay speaker. Dalam situasi sulit seperti sekarang ini, kita ditantang untuk memuji dan memuliakan Tuhan, menjalankan perintah Tuhan, dan membuktikan ketaatan kita kepada Tuhan. Termasuk juga ketika kita ibadah di rumah kita masing-masing pada saat ini juga adalah wujud ketaatan kita. Ketaatan kepada siapa? Ketaatan kita kepada pemerintah. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita taat dalam menjalankan perintah yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Jadilah anak-anak Tuhan yang taat senantiasa kepada Tuhan. Lalu kemudian Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita telah menjalankan tugas dan tanggung jawab kita dengan baik, maka ada berkat Tuhan yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Berkat yang Tuhan janjikan bagi para murid sebelum dia pergi. Yang pertama, Bapak dan Ibu, mengutus penolong. Bapak dan Ibu, ketika masa sulit mulai terjadi dalam hidup kita, ketika dijanjikan seorang penolong bagi kita, maka ada sukacita yang luar biasa yang boleh dialami pada saat itu. Maka hal itu juga lah yang dialami oleh para murid pada saat itu, ketika Tuhan hendak meninggalkan mereka dalam tantangan pelayanan yang begitu sulit yang akan mereka hadapi. Tapi justru Tuhan janjikan penolong bagi mereka. Jadi Bapak dan Ibu yang terkasih, para murid dibuatkan begitu luar biasa bahwa mereka akan dibiarkan sendiri dalam tantangan-tantangan yang akan mereka hadapi, dan hal itu memberikan semangat yang baru bagi mereka untuk memuliakan Tuhan dan mengabarkan Injil sampai kepada seluruh bumi. Dan hari ini juga Bapak dan Ibu yang terkasih, firman Tuhan ini mengingatkan juga kepada kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Tuhan ada bersama-sama dengan kita dan akan memberikan penolong bagi kita melalui siapa? Melalui Roh Kudus. Oleh karena itu, teruslah pakai waktu untuk memuji dan memuliakan Tuhan, maka Tuhan akan senantiasa hadir bersama-sama dengan kita, dan Roh Kudus akan terus membimbing dan mengajari kita. Lalu yang kedua, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan menyertai kita selama-lamanya. Jadi Bapak dan Ibu, dalam masa hidup kita, dalam siang dan gelap, dalam susah dan senang, Tuhan tak meninggalkan kita. Terkadang dalam kehidupan kita, ketika masa suka di tengah-tengah kehidupan kita, bergelimang harta, lalu kemudian ketika kita berada dalam sukacita, mungkin akan banyak orang-orang di sekitar kita yang bersama-sama dengan kita dalam sukacita itu. Tetapi ketika duka terjadi, ketika kesusahan melanda, banyak orang yang meninggalkan kita. Tapi hari ini kita bisa belajar, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan
Lalu kemudian yang terakhir, Bapak dan Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Allah akan memberikan kita roh kebenaran. Allah akan memberikan kita roh kebenaran. Bapak Ibu, ada orang yang punya talenta yang luar biasa, dapat memandangkan pujian yang luar biasa, tapi ketika dia tidak dianugerahi roh kebenaran, maka dia tidak akan memberikan dampak apa-apa. Tapi Bapak dan Ibu yang terkasih, ada orang yang kelihatannya biasa-biasa saja, tetapi memberikan dampak yang luar biasa. Karena apa? Karena di dalamnya ada roh dan kebenaran yang Tuhan anugerahkan. Oleh karena itu Bapak dan Ibu yang terkasih, ketika kita hidup di dalam Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka Tuhan akan anugerahkan bagi kita roh kebenaran itu. Dan roh kebenaran itu akan menuntun kita dalam menjalani kehidupan ini. Jadi Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita bisa belajar dari minggu ke-6 setelah Paskah ini. Biarlah kita terus berpengharapan hanya kepada Tuhan saja. Amin. Mari kita berdoa. Oh Tuhan Bapa kami yang berkasihan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk waktu dan kesempatan ini, untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan, bahwa Engkau Allah yang tak pernah membiarkan dan meninggalkan kami dalam kesendirian, tapi Engkau adalah Allah yang akan terus menyertai kami sampai pada kesudahannya nanti. Oleh karena itu, Bapa yang berkasihan, tuntunlah kami senantiasa, ajarilah kami sebagai anak-anak-Mu untuk setia menjalankan tugas dan tanggung jawab kami, setia untuk menjalankan perintah daripada-Mu. Dan biarlah itu juga menjadi penguat bagi kami, bahwa Engkau akan terus menolong kami dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami. Berkatilah kami seluruhnya, berkatilah seluruh jemaat Tuhan, cukupkanlah segala sesuatu yang mereka butuhkan, anugerahkanlah mereka kesehatan, jauhkanlah daripada mereka sakit dan penyakit. Berkatilah anak cucu mereka, berkatilah harapan dan kerinduan mereka. Biarlah dalam ibadah di tengah rumah jemaat Tuhan masing-masing, roh Tuhan bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Bapa yang baik. Ampunilah kami akan segala dosa dan pelanggaran kami. Sempurnakanlah doa kami yang tidak sempurna ini, seperti doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi kepada Allah dipuji. Pengasihan daripada Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, itulah yang menyertai dan memberkati kehidupan kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak dan Ibu, kami persilahkan untuk
Tuhan.